Lu ngomong soal itu Palestina, Yeah. ya kan? Wah, ada yang dukung Palestina ini. Kita orang Islam harus dukung Palestina. Gua kalau tanya sama orang tuh, lu tahu nggak yang pertama yang terkenal pembelanya Palestina, pimpinannya paling terkenal? Nggak tahu, gue jelasin itu PLO. Yasser Arafat. Oh iya. Itu biangnya PLO, biangnya Palestina. Lu tahu istrinya? Kristen. Kristenian, tapi Kristen. Gue mau ngomong bahwa ini bukan sekedar masalah agama. Iya. Politik. Jadi seterangin nggak mau orang-orang yang mohon maaf nih, udah mindsetnya kayak gitu. Oke, guys, denger ya pernyataan dari Indro tentang banyak umat Islam saat ini ngebela Palestina ngapain. Karena gue mau kasih komentar, gue mau komentarin pernyataan Indro ini. Karena banyak sekali orang-orang yang kayak Indro menganggap yang membela Palestina itu salah. Coba lihat, dia melihat Palestina itu Yasser Arafatnya. Oke gini, kita di saat membela Palestina, kita tahu Palestina itu kan negara, tata bernegara. Ya, tata bernegara dengan Yasser Arafatnya di saat itu. Kata Indro. Tapi yang kita bela Palestina karena iman. Yang kita lihat Palestina karena ada Al-Quds di dalamnya. Karena kita iman. Ya, karena ini sebuah perintah dari Rasul kami. Untuk membela Palestina, untuk membela Al-Quds, membela Al-Aqsa. Karena iman di hati kita. Contoh ketika Rasulullah memerintahkan sebuah ibadah kepada kita, maka kita lakukan ibadah itu. Kita diajak ngaji, disuruh baca Quran, kita lakukan itu karena sebuah perintah dari Rasulullah SAW. Tatkala membela Al-Quds yang ada di Palestina, itu juga kita sedang menjalankan ibadah, menjalankan sebuah perintah dari Rasulullah SAW. Makanya banyak dari orang-orang saat ini yang modelnya kayak Indro, modelnya kayak Indro, ketika dia mengomentari Palestina, dia lihat dari sisi negaranya. Coba dia masuk dalam tatanan keimanan. Makanya orang-orang yang dia nggak mau atau dia lebih banyak menyebarkan, kalau bahasa anak-anak sekarang bilang apa namanya, boleh jadi apa, subhat menyambar-nyambar gitu ya, subhat menyambar-nyambar. Nah, ini orang-orang model Indro dan sekelilingnya nih dan teman-temannya, dia sedang menyebarkan subhat yang menyambar-nyambar. Kenapa? Karena anggapan mereka ketika membela Palestina ini karena hak asasi manusianya, pembelaan hak asasi manusianya. Tapi bukan itu sebenarnya. Karena kita orang Islam, karena kita orang yang beriman, kita membela Al-Quds, membela Palestina ini karena iman, karena sebuah perintah. Makanya kita nggak tahu ke depannya Palestina itu diganti namanya, tapi kita harus membela, tetap membela itu. Kenapa? Mau siapapun, mau Yasser Arafat, mau siapapun pemimpinnya, karena ini sebuah perintah untuk kami kaum muslimin, orang-orang yang beriman yang kepada Rasulullah SAW, maka di sini kita akan senantiasa membela karena ini adalah iman kita untuk membelanya. Oke, buat tambahan buat teman-teman semua, bagaimana kisah-kisah terdahulu yang akhirnya berhasil membebaskan Al-Aqsa, Palestina. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang ketika Umar bin Khattab jalan, kemudian orang-orang di sana juga akhirnya memberikan kunci pembebasan Al-Aqsa itu kepada Umar bin Khattab. Walaupun saat itu menerka, yang mana nih khalifah? Karena bergantian. Ketika dalam perjalanan kemudian budaknya Umar bin Khattab ya, atau pembantunya Umar bin Khattab, dia nuntun kendaraannya, Umar di atas. Ketika Umar nuntun, terus pembantunya juga, asistennya berada di atas kendaraan itu. Terus bergantian. Namun subhanallah, ketika Umar sudah hampir sampai di pintu depannya Al-Aqsa, Al-Quds, Umar sedang nuntun. Makanya kan mereka nggak nyangka kalau itu Umar bin Khattab yang sedang nuntun kendaraan, yang ada di atas kendaraan itu adalah asistennya atau pembantunya.
Gila nggak? Gila, seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin itu bikin musuh-musuh Allah di saat itu tercengang. Akhirnya mereka menyerahkan Al-Quds, Palestina. Terus sahabat Nabi yang mulia juga Abu Ubaidah Al-Jarrah juga ikut turut andil membebaskan Palestina. Jadi orang-orang yang melihat sebelah mata tentang Palestina, gue bisa katakan ini karena lemah imannya. Gue bisa katakan itu. Kenapa? Itu pertama. Yang kedua karena dia lemah dalam segi fikih pembelaan terhadap agama. Kenapa kita ikut andil membela Palestina? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini orang-orang yang beriman saudara. Di Palestina, di Al-Quds yang mereka dizolimi, yang mereka dibombardir, yang mereka dibumi hanguskan, dibantai oleh Yahudi laknatullah alaihim. Mereka ini saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Ini yang menjadi acuan kita ketika kita membela Palestina, bukan membela negaranya, tata bernegaranya, konsep bernegaranya, tapi yang kita bela ini karena iman, dan di dalamnya ada Al-Quds, Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Di sana adalah kiblat pertama umat Islam di seluruh dunia. Tuh, Ndro, dengerin ya. Insya Allah, semoga saya coba meluruskan kesalahpahaman tentang pembelaan kita terhadap Palestina. Buat teman-teman Indro juga dengerin ya, supaya kita nggak salah paham akan hal ini. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.